Halo Sobat JKN, kembali lagi di podcast Noken JKN, ngobrol keren seputar JKN, podcast yang mengupas informasi seputar jaminan kesehatan nasional dengan santai namun tetap praktis dan informatif. Hari ini kita akan membahas salah satu topik paling penting dan paling sering ditanyakan oleh peserta JKN, yaitu bagaimana alur pelayanan kesehatan bagi peserta JKN di fasilitas kesehatan, mulai dari vaskes tingkat pertama sampai dengan vaskes tingkat rujukan, yaitu rumah sakit gitu. Dimana masih banyak peserta yang bingung tentang kapan harus ke puskesmas atau dokter keluarga, kapan harus ke rumah sakit, kapan harus bagaimana sistem rujukan seperti apa, bagaimana obat dan pemeriksaan seperti apa, serta apa aja yang ditanggung dan tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Nah, untuk membahas ini secara tuntas, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dan sangat cantik dan sangat manis, yaitu Kak Ira dari kantor cabang Jayapura. Silakan memperkenalkan diri dulu, Kak Ira. Halo Sobat JKN, perkenalkan saya dengan Irawati Linta, biasanya dipanggil Ira. Oke, selamat datang Kak Ira, terima kasih sudah bergabung di podcast Noken JKN. Baik, kita mulai dari awal aja ya Kak Ira, tanpa membuang-buang waktu gitu, karena mungkin biar lebih paham peserta itu terkait alurnya seperti apa gitu. Nah, ketika peserta JKN itu ingin berobat, langkah pertama apa yang harus dilakukan nih Kak Ira? Iya, jadi sahabat Noken, apabila sudah memiliki kartu JKN atau sudah terdaftar sebagai peserta JKN KIS, maka hal pertama yang dilakukan ketika ada keluhan sakit, maka segera periksakan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terdekat atau yang terdaftar dari kartu JKN Bapak Ibu. Jadi biasanya fasilitas kesehatan tingkat pertama itu ada dokter keluarga, puskesmas, kemudian klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Oke, berarti kalau peserta itu mau berobat memang harus lihat sesuai dengan FKTP yang ada yang di terdaftar. kartunya ya. Iya, betul. Oke, baik Kak Ira, kita lanjut ke pertanyaan berikut nih. Jenis layanan apa saja yang bisa dilayani di FKTP itu Kak Ira? Iya, jadi untuk jenis layanan yang bisa dilayani di FKTP itu ada konsultasi dokter, kemudian pemeriksaan lab sederhana, kemudian mendapatkan obat seperti itu untuk di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dan perlu diketahui memang untuk fasilitas tingkat pertama ini akan dilayani oleh dokter umum atau dokter gigi umum seperti itu. Jadi pelayanan yang diberikan itu adalah sesuai dengan kompetensi dokter umum atau dokter gigi umum. Berarti untuk yang pelayanan di vaskes tingkat pertama itu yang berhubungan sama non spesialistik ya Mbak Ira ya. Ada berapa sih jumlahnya tuh untuk yang kategori untuk non spesialistik tuh Mbak? Iya, ada 144 diagnosa yang masuk dalam diagnosa non spesialistik. Namun Bapak Ibu apabila masuk dalam diagnosa non spesialistik, namun setelah diperiksa oleh dokter umum atau dokter yang ada di FKTP, kemudian pasiennya memang membutuhkan untuk periksa dengan dokter spesialis, maka bisa diberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan atau rumah sakit. Mungkin karena tadi sudah bahas rujukan ya Mbak Ira, nanti proses seperti apa sih? Apakah pasien itu bisa langsung atau peserta JKN itu bisa langsung minta rujukan atau seperti apa? Oh iya, jadi sahabat Noken, harapannya kita adalah ketika pasien itu datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama itu tidak boleh langsung meminta rujukan. Sampaikan saja keluhannya, misalnya sakitnya batuk flu. Sampaikan saja keluhannya, maka akan diperiksa oleh dokter yang sedang bertugas di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Apabila memang bisa diobati di FKTP, maka tidak akan diberikan rujukan. Pasiennya akan diperiksa dan diberikan obat, setelah itu boleh pulang. Namun apabila pasiennya membutuhkan pelayanan spesialistik, kemudian memang ada keterbatasan fasilitas di FKTP yang tidak memadai dan memang itu adanya di rumah sakit, maka pasiennya akan dirujuk ke rumah sakit. Pasien tidak perlu meminta jika dokter merasa bahwa pasiennya memang atas indikasi medis perlu dirujuk, maka rujukannya akan diberikan. Oke, berarti udah jelas ya Sobat JKN, kalau misalkan kita berobat di FKTP itu berarti yang berhubungan sama non spesialistik dulu ya. Kalau memang perlu dirujuk baru dirujuk. Jadi tidak boleh langsung asal minta surat rujukan gitu ya. Berarti namanya apa sih kalau misalnya atas permintaan sendiri. Atas permintaan sendiri. Seperti itu.
Oke, baik. Kalau misalkan nanti peserta itu sudah lanjut di proses rujukan, sekarang kalau peserta JKN itu kalau sistem rujukannya itu dalam bentuk apa sih? Apa harus bawa berkas atau gimana gitu? Oh iya, jadi sekarang di BPJS Kesehatan itu kan kalau kita berobat di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS, itu sudah bisa mengambil nomor antrian online lewat aplikasi Mobile JKN. Nah, apabila rujukannya dibuat, Mas Abdillah, itu akan masuk juga pada aplikasi Mobile JKN. Namanya rujukan online. Untuk daerah dengan jaringan yang bagus dan memang di perkotaan, itu rujukannya namanya rujukan online. Itu apabila sudah dibuat, maka pasien itu sebenarnya bisa datang langsung ke rumah sakit yang dituju dengan melampirkan berkas seperti KTP atau kartu BPJS. Itu otomatis sudah akan terbaca di rumah sakit. Berarti lebih simpel ya. Ya. Oke, nah itu berapa lama sih berlaku untuk rujukan seperti itu, Mbak Ira? Ya, untuk rujukan itu berlaku 3 bulan. Jadi dari awal pengambilan itu 3 bulan ke depan, tapi dengan catatan memang ketika berobat ke rumah sakit itu memang masih diberikan surat kontrol, artinya memang pasiennya masih harus berobat kembali ke rumah sakit. Oke, karena sudah tadi singgung terkait surat kontrol ya, berarti surat kontrol itu seperti apa gitu? Apakah memang ketika pasien itu sudah berobat di rumah sakit, nanti ketika misalkan dia mau konsultasi lagi, apa perlu mengambil surat rujukan lagi atau seperti apa sih? Iya, jadi kalau pasien A sudah dirujuk dari FKTP ke rumah sakit, maka rujukan itu berlaku 3 bulan. Namun setelah pengobatan pertama, apabila pasiennya masih harus kontrol, maka itu pasiennya akan diberikan surat kontrol. Nah, surat kontrol itu bentuknya juga online. Namanya surat kontrol online. Apabila surat kontrolnya sudah dibuat secara online, nanti akan terbaca juga di aplikasi Mobile JKN. Sehingga untuk kontrol berikutnya pasien bisa mengambil nomor antrian melalui aplikasi Mobile JKN. Nah, surat kontrol ini setiap datang, setiap kunjungan ke rumah sakit pasti akan diberikan surat kontrol yang baru lagi apabila memang pasiennya masih ada janji temu dengan dokter atau masih harus kontrol dengan dokter, misalnya seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian. Oke, berarti yang menentukan dia harus kontrol lagi itu adalah dokter ya, bukan pribadi dari pasien sendiri ya. Kalau misalnya memang sudah selesai atau sudah tuntas terkait dengan pengobatan tadi, berarti tidak perlu lagi kontrol ya. Jadi rujukan itu walaupun berlaku 3 bulan Mas Abdi, tapi ketika kita ke rumah sakit, kita sudah diperiksa dokter, kita tidak perlu lagi kontrol, maka sudah selesai pengobatannya. Seperti itu akan dikembalikan ke FKTP kalau sudah tidak perlu untuk kontrol di rumah sakit. Oke Kak Ira, selanjutnya ini banyak peserta yang takut salah alur ketika situasi gawat darurat Kak Ira. Jadi kapan sih peserta itu boleh langsung ke rumah sakit tanpa harus rujukan gitu? Iya, jadi gini Mas Abdi, sebenarnya pasien itu jika sakit itu kita sampaikan apabila sakitnya biasa silakan melalui alur FKTP yang tadi sudah kita sampaikan ya. Tapi jika dalam kondisi gawat darurat silahkan dapat langsung ke instalasi gawat darurat atau IGD. Namun Bapak Ibu ketika sampai di IGD ada dokter jaga IGD yang akan memeriksa kondisi pasien tersebut. Apabila kondisinya masuk dalam kriteria gawat darurat, maka pasiennya akan di-cover oleh BPJS Kesehatan. Tapi kalau setelah diperiksa oleh dokter jaga IGD ternyata memang tidak masuk dalam kriteria gawat darurat, maka pasien membayar sendiri. Tidak bisa pembiayaannya dijaminkan di BPJS. Oke, baik Kak Ira. Terkait dengan gawat darurat tadi, kalau misalkan pasien itu seperti apa sih kalau misalkan dia masuk dalam kriteria ketika proses pemeriksaan kemudian dia itu masuk dalam kriteria gawat darurat kemudian harus tangani, apakah untuk proses administrasi itu hari itu juga atau masih ada jangka waktu yang diberikan oleh BPJS Kesehatan atau gimana? Iya, untuk kasus gawat darurat dan rawat jalan misalnya kalau kegawat daruratan namun ditangani sebagai pasien rawat jalan itu administrasinya 1x24 jam. 1x24 ya. Namun apabila pasiennya gawat darurat dan terindikasi rawat inap, maka pengurusannya bisa dalam 3x24
Nah sekarang nih biasa banyak sekali peserta juga yang bertanya nih, kalau obat yang diresepkan itu tidak tersedia di rumah sakit itu apa yang harus mereka lakukan gitu? Iya. Jadi Sobat Noken, untuk di rumah sakit sendiri itu ada loket pemberian informasi dan penanganan pengaduan. Apabila Bapak Ibu misalnya diresepkan obat namun obatnya itu kosong di rumah sakit, sebenarnya bisa langsung melapor pada administrasi atau loket pemberian informasi bahwa saya pasien BPJS agar dibantu obatnya ini kosong, karena menurut janji layanan yang disepakati dengan FKTP maupun rumah sakit, apabila terjadi kekosongan obat maka seharusnya rumah sakit yang wajib mencarikan obat tersebut atau mencarikan solusi. Misalnya kosong di rumah sakit, sebenarnya dari tenaga kesehatan baik farmasi maupun perawat bisa menyampaikan ke dokter agar obatnya mungkin diganti dengan substansi yang sama dan tersedia di rumah sakit, atau atas wewenang dokter misalnya obatnya itu diganti pemberiannya seperti itu. Oke, berarti kalau misalkan dalam kondisi seperti itu pasien tidak boleh mengeluarkan biaya tambahan yang baik. Iya betul. Silakan komunikasikan dengan pihak rumah sakit, karena memang sesuai aturan ataupun perjanjian kerjasama yang berlaku, memang pasien tidak boleh dibebankan biaya. Oke, Mbak Ira. Mungkin selanjutnya terkait dengan kalau misalkan pasien atau peserta JKN itu berobat di rumah sakit terus kemudian ada kendala, di mana dia harus menyampaikan pengaduannya gitu? Ya, jadi kalau pasien berobat di rumah sakit kemudian mengalami kendala, itu tadi kami sudah sebutkan bahwa ada loket pemberian informasi dan penanganan pengaduan, atau ada juga petugas BPJS Kesehatan yang biasanya mobile ke rumah sakit. Itu biasanya ciri-cirinya menggunakan rompi berwarna hijau, di belakangnya tuh tulisan BPJS 1. Nah, silahkan jika Bapak Ibu ketemu dengan petugas-petugas tersebut, boleh bisa menanyakan informasi apa saja atau menyampaikan pengaduan yang dialami di rumah sakit, maka nanti akan dibantu. Selain petugasnya mobile ke rumah sakit, petugasnya juga ada poster yang ada di rumah sakit. Jadi ada poster-poster yang ditempel, itu ada petugas rumah sakit dan petugas BPJS, sehingga memang Bapak Ibu ada nomor telepon yang tertera, itu bisa Bapak Ibu hubungi jika mengalami kendala. Oke, tentunya baik. sesuai jam kerja ya Mas Abdillah. Kalaupun sito di malam hari juga tetap biasanya kami bantu. Oke, baik. Jadi sudah jelas ya kalau misalkan peserta JKN itu memiliki kendala pada saat memanfaatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit, jangan lupa ada kanal-kanal yang tadi sudah bisa dihubungi, termasuk yang namanya petugas BPJS 1 ya Mbak Ira ya. Jadi kalau misalkan punya keluhan di rumah sakit, boleh disampaikan langsung di petugas BPJS 1, tapi asal jangan menyampaikan perasaannya, itu nggak boleh. Oke, selanjutnya mungkin ada pesan-pesan untuk peserta JKN sebelum kita menutup podcast kita hari ini, Kak Ira? Baik, terima kasih Mas Abdi. Bapak Ibu Sobat Noken JKN, berobat menggunakan BPJS Kesehatan itu bisa jadi tidak ditanggung sesuai aturan apabila pasiennya berobat di rumah sakit atau di FKTP itu tidak sesuai dengan alur. Jadi silakan Bapak Ibu jika ingin mendapat pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan di cover BPJS, ikutilah alurnya. Pertama, berobat dulu ke fasilitas tingkat pertama, kemudian apabila dokter atas indikasi medis merujuk ke rumah sakit, silakan berobat di rumah sakit. Untuk gawat daruratan, Bapak Ibu bisa langsung dari rumah ke IGD seperti itu Mas Abdi. Oke, berarti udah jelas ya. Ya, berobat juga, mohon maaf Bapak Ibu, saya juga jelaskan, untuk berobat juga sebenarnya rujukan itu berjenjang. Kalau dari dari FKTP itu bisa ke rumah sakit tipe C dulu, kemudian ke tipe B, baru ke tipe A, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mbak Ira atas informasi yang sangat luar biasa dan sangat jelas pada hari ini. Semoga episode ini membantu masyarakat ya untuk memahami alur pelayanan
kesehatan seperti apa, baik di FKTP yang tadi terdiri dari puskesmas, dokter keluarga maupun klinik, sampai dengan rumah sakit itu seperti apa ya. Jadi untuk kita terkait dengan hari ini bukan untuk mempersulit ya alur pelayanan itu, tapi untuk memastikan pelayanan itu efektif, kemudian merata dan sesuai dengan kebutuhan medis yang dibutuhkan oleh peserta gitu. Udah cepat setara. Baik, karena kita sudah sampai di penghujung untuk podcast kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Sobat Noken JKN, ngobrol keren seputar JKN. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa pastikan kartu JKN Anda tetap aktif. Terima kasih Mbak Ira. Terima kasih.